هذا بلاغ للناس Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ini adalah pertemuan kita yang ke-9 dan sekarang kita akan masuk ke al-martabatur rabi'ah, yaitu urutan yang keempat dari perkara dalam takdir yang wajib kita imani, yaitu martabatul khalqi wal ijad. Itu urutan al-khalq, penciptaan dan pengadaan makhluk, yaitu kata beliau wahiyal imanu bi anna Allah subhanahu wa ta'ala khaliqu kulli syai'. Urutan ini adalah urutan keimanan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menciptakan segala sesuatu. Fahuwa khaliqu kulli amilin wa amalihi. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menciptakan amil, orang yang berbuat, dan apa yang dia perbuat. Yani maksudnya bentuk rincian dari Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu itu meliputi Allah yang maha menciptakan orang yang berbuat, dan Allah juga yang menciptakan perbuatan orang tersebut yang berbuat. Wa kulli mutaharrikin wa harakatihi. Dan dialah Allah yang maha menciptakan segala sesuatu yang bergerak dan sekaligus yang menciptakan gerakannya. Jadi ada yang bergerak, ada sesuatu yang bergerak, Allah yang menciptakan sesuatu yang bergerak tersebut, dan gerakan sesuatu itu pun Allah juga yang ciptakan. Wa kulli sakinin wa sukunihi. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menciptakan segala sesuatu yang tidak bergerak, yang diam. Wa sukunihi. Dan Allah juga yang menciptakan diamnya sesuatu yang diam itu. Wa ma min dzarratin fis samawati wal ard illa wallahu khaliquha. Tidak ada sekecil apapun dari makhluk itu, walau sebiji dzarrah di langit dan di bumi, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menciptakannya. Wa khaliqun harakatahu. Dan dia juga Allah subhanahu wa ta'ala maha menciptakan gerakannya. Wa sukunaha. Harakataha wa sukunaha. Bergeraknya dan diamnya zarrah tersebut Allah yang menciptakannya. Jadi ini rincian dari Allah menciptakan segala sesuatu. Disebutkan dengan rinci oleh ulama agar kita ingat, agar kita waspada bahwasanya tidak ada apapun dari alam semesta ini, baik yang diam, baik yang bergerak, kecuali Allah yang menciptakan yang bergerak tersebut, dan juga Allah yang menciptakan gerakan tersebut. Contohnya, saat ini Anda sedang menonton, dan saya sedang berbicara di sini.
Saya yang melakukan pembicaraan, Allah yang menciptakan saya. Kalian yang menonton, Allah yang ciptakan kalian. Pembicaraan saya, Allah yang ciptakan. Apa yang kalian tonton, Allah yang ciptakan. Tidak ada satu pun yang lepas dari kategori ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang wajib kita imani, yang wajib kita yakini, kita jadikan sebagai keyakinan kita yang utama, sebagai pondasi kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu urutan penciptaan dan pengadaan sesuatu. Hari ini disebutkan oleh ulama dengan detail Allah yang menciptakan orang yang berbuat dan Allah yang menciptakan perbuatannya. Oleh ulama Ahlus Sunnah disebutkan demikian karena di situ ada kelompok-kelompok yang menyimpang dari akidah yang sahih ini, yaitu di mana mereka berkeyakinan bahwasanya yang menciptakan perbuatan manusia itu adalah manusia itu sendiri. Manusia itu sendiri yang menciptakan perbuatannya, makannya, minumnya, sholatnya, maksiatnya. Itu pendapat Mu'tazilah, pendapat ahli bid'ah. Ahlus Sunnah menetapkan, mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah yang menciptakan yang berbuat, yaitu manusia dan makhluk. Allah juga yang menciptakan perbuatannya. Pahami dulu hal ini. Jangan banyak bertanya. Bagaimana ini? Stop dulu. Intinya, pahami dulu bahwasanya Allah yang Maha menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan manusia dan Allah menciptakan perbuatan manusia. Apa dalilnya hal ini? Dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun dari Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan apa-apa yang kalian lakukan. Apa-apa yang kalian perbuat. Surat As-Saffat ayat 96. Sangat jelas sekali di sini disebutkan Allah yang menciptakan kalian, yakni manusia. Allah juga yang menciptakan perbuatan kalian, makan kalian, minum kalian, cara kalian jalan, cara kalian bicara, pembicaraan kamu, menatapnya kamu, tidurnya kamu, salatmu, bahkan orang yang sedang maksiat itu pun Allah yang ciptakan semua itu. Itu menunjukkan bahwasanya kemahaesaan dan kemahabesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada satu peristiwa, tidak ada satu gerakan pun yang ada boleh berdiri sendiri di dalam kerajaan Allah. Tidak ada. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha wakil atas segala sesuatu. Wakil kata ulama hafiz maknanya, al-hafiz, yang menjaga, yang mengurusi segala sesuatu. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil." Yang sedemikian itu agar kalian tahu Allah Rabb kalian, tidak ada yang berhak diibadati selain dari Dia. Dialah yang Maha menciptakan segala sesuatu, fa'buduh, maka sembahlah Dia. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan Dia Allah Subhanahu wa taala Maha menjaga, Maha mengurusi, Maha menanggung segala sesuatu.
Ini surah Al-An'am ayat 102. Ini 3 dalil yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala dalam kitabnya, dan itu cukup, sebenarnya sangat banyak sekali dalil, dan dia mengatakannya di situ di kitab, wal adillah ala hadhihi al-martabati minal kitabi was sunnati katsiratun jidda ya'izzu hasruha, dan sungguhnya dalil-dalil atas urutan yang keempat dari takdir ini, yaitu al-khalq wal ijad, sangat banyak dari Al-Quran dan Sunnah. Lemah kiranya kita untuk menghitungnya. Wal uqul wal fitr as-salimah syahidah bihadza qati'atun bih. Dan akal-akal kita dan fitrah kita sebagai hamba Allah yang selamat, fitrah yang salim, fitrah yang jernih, yang selamat dari noda-noda kesyirikan dan kekufuran, menyaksikan akan hal itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Kemudian kita lihat dalil dari sunnah. Di sini ada 2 hadis yang beliau sebutkan. Yang pertama hadis Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul khalfa as-salah. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah beliau salat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada yang berhak diibadati selain Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Allahumma la mani'a. Ya Allah, tidak ada yang mencegah lima a'tait, sesuatu yang akan engkau berikan kepada hambamu. Jika memang sudah Allah ingin berikan sesuatu kepada seseorang, tidak ada yang akan bisa menahannya. Ini isi doa Nabi SAW. Isinya adalah akidah yang dalam, keyakinan yang sangat dalam terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan ini pujian untuk Allah Subhanahu wa taala, dan inilah adab berdoa yang selalu diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu memuji Allah sebelum kita berdoa. Ya Allah, tidak ada yang mencegah apa yang akan Engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi sesuatu kalau Engkau telah mencegahnya. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidak bermanfaat kesungguhan, kedermawanan seseorang. Sesungguhnya kedermawanan dan kesungguhan itu ada darimu, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil bahwasanya segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu itu bergerak karena Allah yang menciptakannya. Sesuatu itu diam karena Allah yang menciptakannya. Sesuatu itu terjadi, yang diwakili di sini dengan kalimat la mani' lima a'tait. Tidak ada yang mencegah apa yang engkau ingin berikan. Pemberian, aktivitas manusia memberi kepada orang lain atau apapun itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah kehendaki, maka dia terjadi, tidak akan ada yang bisa menahannya. Di situ ada gerakan dalam memberi itu. Dan sebaliknya, tidak ada yang bisa memberi jika Allah yang telah menahannya. Ini sesuatu yang dikehendaki, diciptakan oleh Allah, dia diam, tidak bergerak, maka tidak ada yang bisa menggerakkannya. Karena Allah menciptakan gerakan tersebut, Allah menciptakan diam tersebut. Diamnya batu itu Allah yang menciptakannya. Batu Allah yang ciptakan, dan diamnya batu itu Allah yang ciptakan. Pohon Allah yang ciptakan, lambaiannya pohon itu pun Allah yang ciptakan. Manusia Allah yang ciptakan mereka. Gerakannya Allah yang ciptakan. Berbicaranya Allah yang ciptakan. Semua
ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang pertama. Beliau berkata, waqad akhraja hadzal hadits al-Bukhari fi Kitabil Qadar. Sungguhnya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala telah mengeluarkan, meriwayatkan hadis ini dalam sahihnya dalam Kitab Al-Qadar. Maksudnya Kitab Al-Qadar di dalam kitab Sahih Bukhari itu ada lagi di situ judul bab. Ada kitab namanya Kitabul Qadar, dan itu adat para ulama menulis kitab. Di dalam kitab ada kitab lagi. Misalnya ini kitab Imam Sahih Bukhari, di dalamnya ada kitab-kitab lagi dulunya di situ. Ada kitab Badul Wahyi, kitab permulaan wahyu, ada kitabul ilmi, kitab bahasanya ilmu, ada kitab as-saum. Nah, di situ ada kitab namanya Kitabul Qadar dalam kitab Sahih Bukhari. Nah, disitulah Imam Bukhari mengeluarkan hadis yang tadi yang kita baca, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'udzal jaddi minkal jadd. Dan ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau selesai salat, sering beliau baca, dan hendaklah kita amalkan doa ini. Qala Ibnu Battal fi syarhihi, dan Imam Ibnu Battal, salah seorang ulama yang mensyarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan mensyarah hadis ini, al-murad bi hadzal hadis itsbatu khalqillah taala jami'a amalil ibad. Yang diinginkan dengan hadis ini adalah menetapkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, ini menciptakan segala amalan hamba. Semua amalan kita, perbuatan kita ini Allah yang ciptakan. Ini hadis ini menunjukkan akan hal tersebut. Berarti dia dalil bahwasanya amalan manusia, perbuatan manusia Allah yang ciptakan. Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kedua dalam kitab ini dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha khaliqu kulli sani'in wa sun'atihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha menciptakan segala sesuatu yang berbuat, yang mencipta. Dan Allah juga yang menciptakan ciptaan orang tersebut. Sani', ada manusia dia buat sesuatu, manusia membuat kursi. Allah yang menciptakan kursi. Kursi itu siapa yang ciptakan? Allah yang ciptakan pada hakikatnya. Ini dalilnya, ini hadisnya. Ketika dia membuat kursi itu, siapa yang ciptakan perbuatannya membuat kursi itu? Allah yang ciptakan. Itu maksud innallaha khaliq kulli sani'in wa sun'atihi. Ini hadis akhrajahul Hakim, dan beliau berkata, Imam Hakim, hadisun sahih ala syarti Muslim. Hadisnya sahih di atas syarat Imam Muslim. Wafaqahu Az-Zahabi, dan Imam Az-Zahabi mensetujui hukum tersebut. Waqala Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya As-Silsilah As-Sahihah dengan nomor 1637, wa huwa kama qala, hadis ini sebagaimana yang diucapkan oleh dua imam tersebut, yaitu Imam Hakim dan Imam Az-Zahabi, yakni sahih. Intinya hadis ini sahih. Innallaha khaliqu kulli sani'in wa sun'atih. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan orang yang membuat sesuatu, dan Allah yang menciptakan apa yang dia buat. Ini dalil dari hadis yang sahih. Nah, ini menunjukkan berarti bahwasanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu meliputi perbuatan manusia, amalan manusia. Ini ditekankan, saya sebutkan berulang-ulang terus, dan disebutkan berulang-ulang dalam kitab ulama, karena disitulah letak pertentangan manusia di dalamnya, tentang masalah apakah amalan manusia itu diciptakan oleh Allah ataukah manusia sendiri yang menciptakannya. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan amalan manusia Allah yang ciptakan. Dalilnya apa? Al-Quran. Kedua dari sunnah yang sahih. Dan secara akal. Bagaimana secara akal? Secara akal, kalau kita katakan sekarang manusia menciptakan usahanya sendiri, berarti ada selain Allah yang menciptakan.
Misalnya, saya mengangkat handphone saya di sini. Amalan saya mengangkat handphone saya ini, siapa yang menciptakannya? Allah. Kalau dikatakan saya yang menciptakannya, berarti ada selain Allah yang menciptakan. Sementara kita ketahui bahwasanya hanya Allah yang Maha menciptakan. Maka dia akan menyelisihi usul dari akidah yang sahih ketika seseorang mengatakan manusia yang menciptakan amalannya sendiri. Akan ada selain Allah berarti yang menciptakan di dalam alam ini. Secara tidak langsung dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah menciptakan. Itu secara akal. Kedua, secara akal manusia memang tidak bisa diciptakan dirinya sendiri, amalannya sendiri. Manusia menjadi dewasa dulunya tidak mampu. Jadi dewasa itu Allah yang ciptakan, Allah yang kehendaki. Dan bahasan ini dibahas khusus oleh para ulama dalam masalah khalqu af'alil ibad. Nanti dibahas di halaman 33 dalam kitab ini, Aqwalun Nas fi Af'alil Ibad Ikhtiyariyah. Biiznillah ta'ala akan kita bahas masalah itu nanti pada pembahasannya. Yaqulul Imam Ibnul Qayyim fi siyaqi taqriri hadhihi al-martabah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, ketika membahas ketetapan dalam masalah ini atau ketika akan menetapkan masalah ini, wa hadza amrun muttafaqun alaih bainar rusul, dan perkara ini yaitu Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang menciptakan amalan manusia, telah disepakati oleh semua utusan Allah Subhanahu wa taala salawatullahi wa salamuhu alaihim, wa alaihi ittafaqatil kutubul ilahiyah. Di atas pendapat inilah kemudian kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah bersepakat tentangnya, tidak ada perselisihan di dalamnya. Wal fitar, dan juga fitrahnya manusia, wal uqul wal i'tibar, dan akalnya manusia dan pelajaran-pelajaran lainnya. Jadi ini dia pembahasan tentang urutan al-khalq wal ijad, penciptaan dan pengadaan makhluk ini yang ada di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian selesai kita membahas 4 urutan bahasan dalam takdir yang wajib kita imani sehingga iman kita terhadap takdir itu menjadi sahih, jadi sempurna. Yang pertama, ilmullah bi kulli syai'in qabla kaunihi. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu sebelum Allah menciptakan sesuatu tersebut. Kedua, kitabatuhu lahu, yakni pencatatan Allah Subhanahu wa taala terhadap takdir itu di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, kemudian urutannya setelah tercatat di Lauhul Mahfuz, Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengadakan makhluk tersebut ataukah tidak, itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala, fa'alul lima yurid. Tidak ada yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian yang keempat, al-khalq wal ijad. Allah menciptakannya, Allah mengadakan makhluk tersebut. Yang ketiga tadi al-masyiah, yakni kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu. Bisa dilihat pembahasan ini di video-video sebelumnya. Mungkin sampai di sini pembahasan kita malam hari ini. Semoga ada manfaatnya dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا بلاغ